Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan acara Kiwi Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai sanctification atau pengkudusan. Pengkudusan, makna, dan prosesnya di dalam kehidupan. Oke, nah, saya mulai dengan sebuah pertanyaan saya. Kudus, apakah nggak keliru? Nah, saudara-saudara sekalian, bila Anda harus menggambarkan diri Anda dengan 5 kata, kata-kata apa saja yang Anda pilih katakanlah, kalau Anda ditanya mengenai kekudusan atau kudus? Hmm. Jadi kata apa? Nah, yang saudara ingin sampaikan ketika saudara mendengar kata kudus? Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang ketika diminta untuk mendeskripsikan atau kata kudus atau mengkaitkan kata kudus itu dengan sesuatu, mereka mengatakan bahwa kata kudus itu hanya cocok untuk dikaitkan katakanlah dengan pendeta. Katakanlah dengan martir. Martir itu maksudnya adalah orang-orang yang menyerahkan nyawanya demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah lihat di dalam gambar ini. Ini adalah orang-orang di gereja mula-mula yang sedang berdoa, menanti kematian mereka, menanti tubuh mereka dicapik-capik oleh singa. Nah, jadi mereka mati demi iman mereka. Inilah yang disebut dengan martir. Jadi kata kudus biasanya juga dikaitkan dengan katakanlah misionaris, utusan Injil yang meninggalkan negaranya untuk pergi katakanlah ke tempat yang sangat jauh dari negeri asalnya. Katakanlah di Indonesia ini kita banyak berjumpa dengan orang-orang kulit putih yang meninggalkan benua Amerika, yang meninggalkan benua Eropa untuk memulai pelayanan di tempat-tempat yang terpencil contohnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang layak atau patut dilabeli dengan kata kudus. Gitu. Tetapi kata kudus ini tampaknya tidak cocok bagi mereka yang menjadi katakanlah petani, sopir, karyawan, pedagang. Itu nggak cocok gitu, kata kudus itu. Nah, karena ingin tahu lebih banyak, Dr. Wilkinson yang melakukan penelitian ini, Wilkinson ini bertanya tadi kepada orang-orang, kalau kamu, saya beri katakanlah kata kudus ini, kata kudus ini pas dikaitkan dengan apa? Dan orang-orang tadi menjawab, oh martir, oh pendeta, oh misionaris. Nah, ketika Dr. Wilkinson mendengar hal semacam itu, dia ingin tahu lebih banyak. Dan kemudian dia meminta orang-orang tersebut untuk menggambarkan seperti apa sih ciri-ciri dari orang kudus itu. Lalu jawaban dari orang-orang seperti ini. Kekudusan berarti orang yang keras, mengenakan pakaian serba putih, berjalan dengan langkah-langkah kaku. Wah, itulah yang ada di dalam gambaran. Kebanyakan orang ketika mereka ditanya mengenai kata kudus atau kekudusan. Kekudusan itu dikaitkan dengan orang yang bersikap keras, punya pakaian putih, berjalan dengan langkah-langkah kaku. Seperti yang mungkin di masa kecil saya sering jumpai di dalam kehidupan katakanlah pastor atau romo-romo Katolik ya. Yang biasa berjalan dengan langkah yang kaku, pakaiannya putih, jarang tersenyum. Nah, itu. Kekudusan juga dikaitkan dengan orang yang menjalani kehidupan yang pro penderitaan dan anti kenikmatan. Jadi ada orang yang beberapa orang berpendapat yang disebut dengan kekudusan itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kehidupan yang pro penderitaan dan anti kenikmatan. Kekudusan juga dikaitkan dengan penyangkalan diri sepenuhnya dengan segala hal yang warna-warni. Pakaian yang warna-warni nggak boleh dipakai. Itulah sebabnya di dalam beberapa tradisi gereja yang menganut paham holiness,
Itu kalau mereka ke gereja tidak boleh punya pakaian yang punya warna-warni macam-macam, hanya boleh pakai putih saja, putih-putih. Nah, dan kemudian kekudusan itu berarti penyangkalan diri terhadap segala hal yang katakanlah penuh dengan sukacita. Tidak boleh ya yang namanya adanya pesta-pesta. Nah, itu. Tidak boleh ya yang namanya olahraga, tidak boleh ada yang namanya hiburan, tidak boleh yang adanya makanan enak, tidak boleh adanya musik-musik duniawi. Ya, jadi kekudusan itu biasanya dikaitkan dengan hal seperti itu. Dan kemudian jawaban yang lain yang diterima oleh Dr. Wilkinson adalah kekudusan itu kayak tampaknya nggak cocok lah untuk generasi masa kini. Kekudusan itu kayaknya hanya cocok untuk generasi masa lampau. Generasi kakek dan nenek-nenek kita, gitu loh. Nah, kesimpulan dari Dr. Wilkinson ini, orang-orang tersebut memiliki persepsi yang kurang memadai mengenai kekudusan. Jadi kekudusan bagi mereka bukanlah sesuatu yang menarik untuk dijalani. Dan kini telah menjadi fosil. Ya. Nah, itulah temuan daripada Dr. Wilkinson ketika dia melakukan riset, ketika dia melakukan penelitian. Nah, disinilah saya memandang perlu bagi kita untuk melakukan apa yang disebut dengan nama reposisi kekudusan. Nah, kata reposisi adalah salah satu kata yang cukup banyak dibahas di dalam dunia bisnis belakangan ini. Dan biasanya itu dikaitkan dengan satu kata yang lain lagi yang namanya positioning. Nah, positioning itu berbicara mengenai posisi suatu produk atau jasa dalam benak masyarakat yang menjadi pemakai. Ya. Nah, bila suatu produk itu dikatakan mengalami reposisi, itu berarti bahwa telah terjadi perubahan pola pikir masyarakat terhadap sebuah produk. Ya, katakanlah sebuah contoh pada tahun 60-an, positioning barang-barang buatan Jepang itu nggak terlalu bagus itu. Sebelum tahun 60-an, kata made in Jepang itu identik dengan barang-barang yang berkualitas jelek. Itu mirip katakanlah dengan made in China, buatan China di tahun 2000-an awal. Itu segala sesuatu yang made in China itu selalu difahami sebagai barang-barang yang berkualitas jelek. Gitu. Itu positioning dari barang-barang buatan Jepang pada tahun 1960-an. Namun kini sesuatu yang made in Jepang itu dianggap berkualitas tinggi. Akibatnya nilai penjualan produk made in Jepang itu meningkat dengan tajam. Contohnya bisa kita lihat di dalam otomotif gitu loh. Mobil itu mobil-mobil buatan Jepang kan termasuk mobil-mobil yang berada di boleh dikatakan sekarang papan atas di dalam penjualan mobil-mobil dunia itu. Dan itu tidak seperti itu pada dekade 1960-an gitu. Di sini kita lihat telah terjadi reposisi. Nah, jadi ada perubahan pemahaman di dalam benak masyarakat, di dalam pikiran masyarakat ketika mereka berjumpa dengan produk buatan Jepang. Nah, ini yang disebut dengan reposisi, adanya suatu perubahan paradigma pemikiran. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang sama juga perlu kita lakukan dalam kaitannya dengan kekudusan, seperti yang tadi saya sudah tampilkan dari riset yang dilakukan oleh Dr. Wilkinson. Nah, kekudusan itu dipahami begitu negatif ya. Kekudusan itu dipahami sebagai sesuatu yang nggak terlalu menarik untuk dijalani itu oleh kebanyakan orang. Sesuatu hal yang sulit untuk dijalani oleh kebanyakan orang. Nah, jadi kita perlu untuk melakukan reposisi dari kekudusan. Kenapa reposisi ini perlu dilakukan? Ya, karena kekudusan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Apa yang terjadi bila kekudusan itu merosot di dalam kehidupan kita? Nah, di dalam level yang paling sederhana, keluarga. Di dalam kehidupan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak jadi melemah. Karena ya ini tadi, karena kekudusan yang luntur. Anak tidak menghormati orang tua menganiaya anak,
Dan hal itu tidak akan perlu terjadi apabila mereka hidup di dalam kekudusan. Perselingkuhan dan perceraian meningkat tajam bila konsep dan pelaksanaan kekudusan itu merosot di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kekerasan rumah tangga, KDRT juga menjadi jadi. Nah, ini adalah contoh di dalam level pernikahan dan keluarga, sesuatu yang buruk terjadi apabila kekudusan itu merosot. Nah, dalam kehidupan anak-anak, anak-anak anak-anak muda itu kurang bisa menghargai otoritas itu. Kurang ajar, tidak sopan. Juga anak-anak muda untuk menjadi tidak jujur, egois, kurang punya disiplin. Ini terjadi, ini hal yang akan terjadi bila terjadi kemerosotan di dalam kekudusan. Pemakaian narkoba, munculnya penyakit-penyakit, katakanlah penyakit kelamin, penyakit AIDS, itu semua terjadi oleh karena merosotnya kekudusan di dalam kehidupan anak-anak muda. Di dalam media massa, apabila terjadi kemerosotan dalam hal pengudusan, yang terjadi adalah yang maraknya pornografi dan porno aksi, meningkatnya kejahatan seksual, meningkatnya kekerasan seksual. Ini yang terjadi. Dan bukan hanya kekerasan seksual, juga kekerasan fisik. Karena yang ditampilkan adalah hal-hal yang melawan arus dari kekudusan. Dalam tatanan kemasyarakatan, menurunnya integritas dalam dunia kerja dan usaha. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terjadi korupsi, terjadi kolusi, terjadi nepotisme. Ini semua terjadi apabila kekudusan itu pudar di dalam kehidupan, dalam dimensi-dimensi kehidupan umat manusia. Nah, jadi di sini Anda telah melihat kekudusan itu memang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Anda juga melihat betapa seriusnya akibat negatif atau kehancuran yang diakibatkan oleh merosotnya ketertarikan dan penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kekudusan. Ternyata kekudusan itu membawa sesuatu yang amat bermanfaat loh di dalam kehidupan umat manusia. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, benarkah kekudusan itu hanya terkait dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kurang bagus, sesuatu yang kolot, sesuatu yang kaku? Tentu saja tidak, itu adalah persepsi yang keliru. Orang yang hidup kudus tidaklah identik dengan mereka yang anti kenyamanan dan anti kenikmatan. Orang yang hidup kudus tidaklah identik dengan sesuatu yang kering dalam tanda kutip. Sesuatu yang kurang nyaman, kurang enak untuk dijalani. Orang yang hidup kudus bukanlah orang yang selalu berkata tidak terhadap segala sesuatu. Orang yang hidup kudus bukan berarti dia menolak segala sesuatu. Orang penulis yang bernama C.S. Lewis pernah berkata seperti ini, betapa sedikitnya yang diketahui orang kalau ia menganggap kekudusan itu sesuatu yang kering, sesuatu yang menjemukan. Bila orang berhadapan dengan kekudusan sebenarnya, ia tidak akan sanggup menolaknya. C.S. Lewis memahami bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang indah. Kalau digambarkan sebagai makanan, makanan itu adalah makanan yang nikmat, makanan yang lezat. Bukan makanan basi yang tidak menarik. Bukan makanan tanpa garam yang tidak enak untuk dinikmati. Bagi Lewis, kekudusan itu adalah sesuatu yang indah. Yang sebenarnya sukar bagi kita untuk menolaknya apabila kita pernah mencicipi dan pernah mengalaminya. Itu yang dikatakan oleh C.S. Lewis.
Seorang yang bernama Pendeta Jonathan Edwards, itu penggerak kebangunan rohani di Amerika Serikat, pernah mengatakan, kekudusan bagiku terasa manis, sejuk, tenang, teduh, yang membawa kemurnian yang tidak terucapkan, yang membawa terang, damai, dan nikmat bagi jiwa. Jadi saudara lihat, mereka adalah orang-orang yang memandang kekudusan itu bukan sesuatu yang menjemukan, bukan sesuatu yang membosankan, bukan sesuatu yang kelihatannya jelek, namun sesuatu yang kelihatannya manis, membawa sukacita, membawa nikmat bagi jiwa. Dan itulah sebabnya kita belajar banyak mengenai kekudusan pada hari ini. Mari kita akan melangkah lebih lanjut. Definisi kekudusan menurut Alkitab. Kata kudus di dalam bahasa Ibrani digunakan kata kados. Nah, kudus itu tampaknya berasal dari bahasa Arab, dan saudara tahu bahasa Arab itu dekat dengan bahasa Ibrani, jadi tampaknya kata kudus ini berasal dari bahasa Ibrani kados. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata hagios untuk kata kudus. Baik kados maupun hagios itu mengandung arti terpisah. Jika sesuatu itu disebut kudus, berarti sesuatu itu dipisahkan secara khusus. Itulah sebabnya kita mengenal perjamuan kudus. Perjamuan yang dipisahkan dari perjamuan-perjamuan yang lain. Nah, jika Anda disebut sebagai orang kudus, itu berarti ya seperti perjamuan kudus. Perjamuan yang dipisahkan dari perjamuan-perjamuan yang lain. Kalau Anda disebut sebagai orang kudus, itu berarti Anda adalah orang yang dipisahkan untuk Tuhan. Nah, ini arti dari kata kudus. Jadi, arti yang paling mendasar daripada kudus adalah terpisah, berbeda. Nah, itu. Ya, ada hal yang lain lagi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kekudusan itu adalah sebuah perintah ilahi. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya, kalau dalam tradisi Islam itu ada istilah wajib. Wajib itu ya berlaku bagi semua orang. Kalau Anda melakukan, Anda mendapatkan pahala. Kalau Anda tidak melakukan, Anda akan mendapat hukuman, itu wajib. Kalau ada kelompok yang lain dari aturan-aturan itu, selain wajib ada yang disebut dengan sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak mendapat hukuman, tapi kalau Anda melakukan, Anda mendapatkan sesuatu yang baik. Katakanlah pahala di sana. Nah, kekudusan itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang-orang Kristen, bukan sebuah sunnah. Nah, itu. Kekudusan adalah sebuah perintah ilahi. Semua orang percaya, semua orang yang sudah dilahirkan kembali diperintahkan untuk kudus di dalam keseluruhan hidup mereka. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 katakan, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang adalah kudus. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah perintah ilahi. Jadi bagi orang percaya, pertobatan saja tidak cukup. Pertobatan juga harus diikuti dengan sebuah kehidupan yang kudus. Jadi perhatikan dua ayat tersebut. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu. Coba sudah lihat di ayat itu. Ini adalah perintah Tuhan yang harus taati. Karena Allah yang memerintahkan kita adalah kudus. Allah kudus artinya Allah terpisah sama sekali dari dosa. Dan Allah yang kudus, Allah yang sama sekali terpisah dari dosa itu menghendaki agar kita juga menjadi kudus. Dan Dia memerintahkan kepada kita
agar kita boleh menjalani kehidupan yang kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan sebagian dari kehidupan kita. Itu berarti bahwa kita perlu hidup kudus bukan saja pada hari Minggu, namun juga pada hari-hari yang lain. Jangan hanya pada hari Minggu kita seperti malaikat, dari Senin sampai Sabtu kita jadi setan. Tidak boleh seperti itu. Senin sampai Sabtu kita berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Demikian juga pada hari Minggu kita berusaha menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, inilah makna dari kekudusan. Kekudusan harus dihayati sebagai gaya hidup. Kekudusan harus dihayati sebagai sesuatu yang menyatu dengan seluruh kehidupan kita di mana saja, kapan saja. Oke, kita akan masuk dalam bagian yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu 3 tahap kekudusan. Ya, di sini saya berbicara mengenai proses ya, yang harus dijalani, yang sedang dijalani, atau akan kita jalani di dalam kehidupan ini. 3 tahap kekudusan pribadi. Dan kalau kita belajar perjanjian baru, ada 3 tahap di dalam kekudusan pribadi. Dan ketika saya menjelaskan bagian ini, Anda nanti akan bisa melihat di mana keberadaan Anda saat ini. Ya, kita akan memulai dengan tahap pertama. Tahap pertama adalah tahap yang terkait dengan keselamatan. Nah, kita berbicara di dalam salah satu bagian kitab suci yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Di sana dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Perhatikan kata yang dicetak biru dan kata yang dicetak merah. Dan perhatikan Paulus menulis surat kepada siapa. Nah, ya, saudara lihat ada 2 anak kalimat yang saya garis bawahi secara khusus dengan warna yang berbeda. Yang pertama adalah yang berwarna biru, dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang kedua dipanggil menjadi orang-orang kudus. Tahukah Anda bahwa keduanya memiliki pengertian yang berbeda? Ya. Yang pertama berbicara tentang kondisi kita di hadapan Tuhan sejak saat kita diselamatkan. Ya, di sini dikatakan, engkau dikuduskan dalam Kristus Yesus. Itu berbicara mengenai kondisi kita di hadapan Tuhan sejak saat kita diselamatkan. Itu berarti juga berbicara mengenai kondisi kita saat ini. Jadi sekali lagi, yang pertama berbicara tentang kondisi kita di hadapan Tuhan sejak saat kita diselamatkan. Itu berbicara mengenai kondisi saya, Anda sekarang ini. Apa kondisi Anda, saya sekarang ini dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan kemudian lihat yang warnanya merah, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dipanggil menjadi orang-orang kudus, itu berbicara mengenai kondisi kita suatu hari kelak. Ketika kita menjadi orang-orang kudus. Dan di sini kita berbicara mengenai tahap pertama dari pengudusan kita itu terkandung dalam gagasan yang pertama. Ya. Untuk bisa memahaminya dengan lebih baik, mari kita perdalam lagi. Apakah ada orang yang berani memanggil Anda sebagai orang kudus hari ini? Ada nggak yang berani memanggil Anda Santo, Santo Jojo, Santa Olin? Ada nggak yang berani memanggil Anda sebagai Santa dan Santo, sebagai orang kudus? Mungkin tidak ada. Tetapi Tuhan Allah yang menariknya, sebagaimana tercermin di dalam surat kepada jemaat di Korintus tadi, itu berani memanggil Anda sebagai orang-orang kudus. Berani memanggil Anda sebagai santo dan santa. Aneh kan? Bagaimana bisa? Nah,
Kita membaca di dalam Keluaran 3 ayat 3-5 untuk menjawab perkara ini. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di dalam Keluaran 3, ayat 3-5, kita berjumpa pemanggilan kembali Musa, yang waktu itu usianya sudah 80 tahun, ketika dia menjadi pengembara domba di padang gurun yang sepi. Dan melalui semak menyala tetapi tidak terbakar, Tuhan berfirman kepada Musa. Dan ada satu bagian yang relevan dengan pembahasan kita pada hari ini. Ketika Allah berkata, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara perhatikan, tanah itu kudus dari sudut pandang Allah loh. Bagaimana mungkin Allah menyebut tanah gurun pasir sebagai tanah yang kudus? Bukankah tadinya tanah itu tidak ada bedanya dengan tanah-tanah yang lain? Benar. Tetapi karena Allah memandang tanah itu kudus, dipisahkan untuk tujuan-tujuannya, maka tanah itu menjadi kudus. Gitu. Jadi secara penampilan, secara penampakan, tanah di mana ada semak menyala, tetapi tidak terbakar, itu sama dengan tanah-tanah yang lain. Tapi kenapa tanah itu disebut kudus? Ya karena Allah memandang tanah itu kudus. Karena Allah memang bermaksud untuk memisahkan tanah tersebut demi tujuan-tujuan yang telah dicanangkannya. Nah karena itulah tanah itu menjadi kudus. Demikian pula dengan kita. Jika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipandang Allah sebagai pribadi yang kudus loh. Secara penampilan, kita mungkin tidak ada bedanya dengan orang-orang di sekeliling kita. Penampilannya, rambutnya sama-sama hitam, atau mungkin sedikit putih, atau ada yang putih semua, sama seperti orang-orang tua yang lain. Ya, di secara penampilan mungkin tidak ada bedanya dengan orang-orang di sekeliling kita. Persis sama seperti tanah yang diinjak Musa. Tidak ada bedanya dengan tanah-tanah lain yang ada di daerah itu. Namun di hadapan Allah, kita lain. Kita dipandang sebagai pribadi yang kudus, sama seperti Allah memandang tanah di tempat semak menyala, tapi tidak terbakar itu adalah kudus adanya. Nah, inilah yang terjadi. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita dilahirkan kembali, Allah melihat kita dengan menggunakan lensa Yesus Kristus. Jadi betul itu kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Oleh karena Kristus adalah kudus, maka kita pun dipandang sebagai pribadi yang kudus oleh Allah. Nah, inilah tahap pertama dari pengudusan. Melalui keselamatan yang kita terima, secara posisi kita di hadapan Allah adalah kudus. Bisa jadi kita nggak sempurna. Bisa jadi kita masih salah di dalam kata, perbuatan, dan pemikiran. Tetapi secara posisi kita kudus. Itulah sebabnya ketika kita mati, ya kita diterima dalam hadirat Allah yang penuh kasih. Karena apa? Karena secara posisi kita itu kudus adanya. Yang dilihat di dalam diri kita bukanlah kita dengan segala ketidaksempurnaan kita. Yang dilihat adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itu yang menjadi jaminan dari keselamatan kita.
Dan itulah yang membuat kepastian keselamatan dari orang-orang percaya. Nah, inilah tahap pertama dari pengudusan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap penyerahan diri kepada Allah. Nah, mari kita lihat. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tahukah saudara, ayat yang baru kita baca, Roma 12, itu ditujukan bukan kepada orang-orang yang bukan Kristen. Surat Roma itu adalah surat yang ditujukan untuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Mereka sudah diselamatkan. Secara posisi mereka kudus. Tetapi Paulus masih harus menasehati agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kebenaran ini penting bagi kita. Bisa saja kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, namun pada saat yang sama kita belum pernah benar-benar mempersembahkan tubuh hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini yang banyak terjadi sebenarnya di gereja. Sungguh percaya kepada Yesus, ya, namun belum pernah benar-benar mempersembahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, perlu saudara ketahui pemuridan dan keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Seorang murid adalah seseorang yang setelah menyadari makna penebusan, dengan sengaja menyerahkan dirinya kepada Kristus dengan ucapan syukur yang tidak terkatakan. Itu murid. Itulah sebabnya Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Dan goalnya adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena Yesus ingin semua orang menyadari makna penebusan yang luar biasa hebat itu, dan sesudah itu mereka dengan sengaja, bukan terpaksa, menyerahkan diri kepada Yesus dengan ucapan syukur yang tidak terkatakan. Hasil penelitian dilakukan oleh Dr. Wilkinson. Jarak waktu di antara keselamatan dan penyerahan diri di antara orang-orang Kristen yang sudah berusia 40 tahun itu berkisar di antara 2 hingga 20 tahun lebih. Jadi maksudnya begini, katakanlah seseorang menerima Yesus di usia 40. Namun penyerahan dirinya itu susah terjadi dalam waktu yang instan. Menurut penelitian Dr. Wilkinson, yang terjadi di gereja, orang itu baru bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus itu di kisaran waktu di antara 2 hingga 20 tahun sesudah pertobatannya. Nah, ini yang cukup menyedihkan ya sebenarnya. Ya. Seharusnya ya pada waktu dia bertobat, pada waktu itu juga dia dengan sengaja menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bagian daripada sebuah proses yang kita sebut dengan nama pengudusan. Tapi kenyataannya nah seperti itu. Banyak orang yang menunda waktu, sehingga baru 2 tahun atau bahkan 20 tahun sesudah pertobatan baru mereka benar-benar bersedia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, sekarang saya Anda untuk mengerti lebih dalam lagi mengenai menyerahkan atau mempersembahkan diri kepada Allah. Jadi pertama, undangan untuk mempersembahkan diri kepada Allah itu berlaku bagi semua orang. Termasuk pendeta dan penginjil dan lain-lain. Itu berlaku juga untuk saya sebagai pendeta, sebagai gembala. Bukan hanya berlaku untuk jemaat. Yang kedua, penyerahan itu dilakukan satu kali untuk selama-lamanya.
Pemberkatan nikah mungkin bisa menjadi sebuah ilustrasi yang baik. Pemberkatan nikah adalah saat di mana seorang istri atau seorang suami mendeklarasikan di depan Tuhan dan manusia bahwa ia siap menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada pasangan hidupnya. Seorang wanita menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada suaminya, demikian juga suaminya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada sang wanita yang menjadi istrinya. Nah, saudara-saudara sekalian, normalnya yang namanya pemberkatan nikah itu kan dilakukan sekali saja, atau normalnya loh. Ya memang ada orang yang menikah 2 kali oleh karena pasangannya dipanggil Tuhan lebih dulu dan kemudian dia menikah lagi. Tapi normalnya itu dilakukan sekali saja dalam seumur hidup. Ya, yang namanya kehidupan pernikahan tentu saja ada masalah-masalah dalam hubungan suami istri. Kadang-kadang seorang suami gagal menyenangkan istrinya, demikian pula sebaliknya. Dan ketika itu terjadi bukan berarti mereka harus membuat upacara dan janji pernikahan ulang di hadapan jemaat seperti hari pernikahan ketika mereka bermaksud untuk memulihkan hubungan yang sedikit terganggu atau hubungan yang sedikit retak. Bukan berarti untuk nyambung hubungan itu mereka harus katakanlah pakai pakaian lengkap lagi, yang cowok pakai jas komplit, yang cewek pakai gaun pengantin. Nggak perlu. Yang perlu mereka lakukan adalah tekad untuk berusaha secepat mungkin. Setia kepada janji pernikahan yang dulu pernah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Yang perlu mereka lakukan adalah pembaharuan di antara mereka berdua untuk saling mengasihi kembali. Tanpa harus maju di depan altar memakai gaun pengantin dan jas pengantin mereka. Nggak perlu lagi diberkati untuk hal yang kedua. Hal yang sama terjadi pada diri kita. Kita perlu sekali saja menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Namun dari waktu ke waktu, kita perlu membaharui kesetiaan kita kepadanya. Setiap malam sebelum tidur, kita baharui kesetiaan kita. Setiap pagi, kita baharui tekad kita untuk setia kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada di antara pendengar atau istilahnya para pemirsa yang hari ini belum pernah menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, saya tantang Anda untuk menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Kalau sudah pernah menyerahkan kehidupan sepenuhnya pada Tuhan di masa yang lalu, Anda tidak perlu menyerahkan lagi, tapi yang perlu Anda lakukan adalah pembaharuan. Pembaharuan kesetiaan, pembaharuan tekad kita untuk menyenangkan. Nah, itu hal yang penting. Jadi, inilah yang kita lihat di dalam tahap yang kedua dalam pengudusan. Ada satu hal yang lain lagi yang perlu saya bahas di dalam tahap kedua. Sama seperti seorang perempuan yang mengikatkan dirinya menjadi istri dari seorang laki-laki. Itu memandang dirinya dikuduskan dari semua perempuan di dunia ini oleh Allah bagi sang jantung hatinya. Lelaki yang menjadi suaminya, demikian pula orang percaya memandang dirinya sebagai seseorang yang dikuduskan, dipisahkan secara khusus bagi Allah. Nah, ini sesuatu yang perlu tuh saudara ingat. Sama seperti seorang perempuan yang mengatakan dirinya menjadi istri dari seorang laki-laki, harus memandang dirinya dikuduskan, dipisahkan dari semua perempuan di dunia ini oleh Allah bagi sang jantung hati. Demikian pula seseorang percaya harus memandang dirinya sebagai seseorang yang dikuduskan secara khusus bagi Allah. Nah, dan inilah yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Oke? Nah, lalu apa yang menjadi motivasi daripada penyerahan diri seseorang kepada Allah? Saya harap penyerahan diri itu kita lakukan pada Allah bukan oleh karena kita takut, bukan oleh karena terpaksa, namun oleh karena cinta kepada Allah dan syukur karena kemurahan Allah yang luar biasa. Jadi saya harap saudara tidak menyerahkan diri bukan oleh karena saudara takut pada api neraka,
atau saudara rindu pada nikmat surga, itu sesuatu yang baik. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ketika kita menyerahkan diri kita, bukan oleh karena kita takut pada neraka, oleh karena kita rindu pada surga, tetapi oleh karena cinta kita kepada Allah yang telah memberikan cinta yang luar biasa di dalam karya penebusan Kristus di atas Kalvari. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 itu kan dimulai dengan kalimat yang merupakan konsekuensi atau akibat. Akibat dari apa? Akibat dari pasal-pasal yang sebelumnya dijelaskan. Pasal-pasal yang sebelumnya menjelaskan betapa luar biasanya karunia Allah dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya cinta Allah di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena kasih karunia, cinta yang luar biasa dari Allah dalam kehidupan kita, ya sewajarnya, katanya Rasul Paulus, ya kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Oke? Nah, sekarang sifat penyerahan diri kita itu harus tuntas. Seluruh keberadaan kita. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, seorang hanya punya salah satu dari kemungkinan status, sudah menikah atau belum menikah. Itu status KTP kan statusnya sudah menikah atau belum menikah. Tidak ada yang namanya KTP itu setengah menikah, seperempat menikah. Nggak ada. Di dalam KTP status Anda adalah sudah menikah atau belum menikah. Demikian pula di dalam kehidupan. Orang-orang percaya hanya ada dua pilihan bagi orang-orang percaya. Yaitu menyerahkan diri. Atau mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah atau tidak sama sekali. Nggak boleh separuh-separuh. Demikian juga akal juga harus dilibatkan. Penyerahan diri itu bukan hanya sekedar luapan emosi. Penyerahan diri itu juga melibatkan akal. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam terjemahan lain dari Roma pasal 12 ayat 1, kita mendengar kalimat seperti ini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang bisa diterima dengan akal. Itu ibadahmu yang paling masuk akal. Nah, itu loh. Jadi akal juga harus dilibatkan. Kenapa kita perlu menyerahkan diri lah? Karena ya kasih Allah itu luar biasa gitu loh. Jadi mempersembahkan hidup itu bukan hanya berhenti dengan berhenti tangisan, dengar khotbah yang menyala-nyala, dengar khotbah yang mendayu-dayu, dan kemudian kita nangis, kita maju di hadapan Tuhan, kita teriak-teriak di hadapan Tuhan. Tapi kalau hanya itu saja, tanpa didasari oleh pemahaman dan pengertian yang kuat, nanti sebentar saja semangat Anda untuk mengikut Tuhan itu jadi pupus, jadi pudar. Itulah sebabnya perlu ada giwi jawab seperti ini, supaya kita punya pemahaman, pengertian yang kuat, supaya nggak gampang pupus gitu. Emosi nggak stabil. Hari ini kita menyala-nyala, besok lusa kita sudah redup. Emosi harus didukung, di-booster istilahnya, dengan pemahaman yang baik. Sehingga komitmen kita tidak gampang luntur. Gitu loh. Tahap yang ketiga, transformasi kehidupan dalam perilaku sehari-hari. Jadi, 2 Timotius 2 ayat 19b, dan kemudian ayat 1 dan 22. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan tidaklah meninggalkan kejahatan. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jika tahap pertama adalah seorang percaya kepada Kristus, tahap kedua berserah kepada Kristus, maka tahap yang ketiga adalah tahap di mana seseorang mewujudkan di dalam kehidupan sehari-harinya karakter Tuhan Yesus Kristus.
Ini tahap pertama percaya, kedua berserah, ketiga mewujudkan. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu saudara pahami bahwa sifat daripada kehidupan yang kudus itu berlangsung progresif. Terus-menerus maju lah, progresif, ada kemajuan. Itu berarti bahwa kekudusan seseorang itu tidak identik dengan kesempurnaan. Karena kita masih hidup dalam darah dan daging, ya bisa saja di dalam kehidupan kita akan tersandung, terjatuh. Teman-teman sudah lihat di sana ada grafik naik turun, tapi yang pasti ada progres itu. Ada progres, ada kemajuan dari hari ke hari. Kalau yang tadinya kita seminggu marah 7 kali, di dalam proses pengudusan, setahun kemudian kita marahnya jadi 6 kali. Dalam tahun yang berikutnya lagi, bukan lagi 6 kali, tapi jadi 4 kali. Sudah lihat, masih marah, tapi ada progres. Nah, ya. Di dalam surat Timotius tadi kita bisa melihat bahwa kekudusan itu berbicara mengenai gaya hidup meninggalkan kejahatan dan dosa. Lari dari dosa. Lari dari kejahatan. Dan berlari menuju pada kebenaran. Inilah gaya hidup kudus. Meninggalkan kejahatan dan dosa serta mengejar kebenaran. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana proses kekudusan itu diwujudkan di dalam kehidupan. Saya menamakannya menjadi 3 tahap pengudusan. Telah melihat di sini, dari arah seseorang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Arah seseorang mengambil keputusan untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Dan arah seseorang untuk mewujudkan karakter Kristus secara sempurna. Dari non-Kristen ke lahir baru itu 10. Dari lahir baru ke sungguh-sungguh persembahkan hidup itu 20. Tahap pertama ini pilar pertama, ya, keselamatan. Pilar kedua, kemudian mempersembahkan kehidupan. Pilar yang ketiga adalah kesempurnaan kekudusan. Nah, sudah lihat kesempurnaan kekudusan ini 30, itu hanya bisa terjadi ketika kita mati. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan di surga, lah itulah kesempurnaan kekudusan kita. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda sekarang, Anda ini letaknya di mana sekarang? Saya harap saudara sudah melewati angka 10. Saya harap saudara sudah mencapai angka yang ke-20. Dan saya harap saudara sedang dalam proses menuju angka ke-30. Nah, inilah 3 tahap pengudusan yang perlu kita sadari di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian.